Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga wabah virus COVID-19 ini segera musnah dan hilang dari bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Izani Raudia. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas dan menganalisis mengenai kasus politik uang sebagai ancaman pilkada serentak pada tahun 2020 kemarin. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Presiden Joko Widodo mengingatkan pilkada serentak yang berlangsung di 270 daerah berlangsung demokratis dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pernyataan Presiden Joko Widodo ini disampaikan melalui akun media sosial Twitter miliknya. Presiden Jokowi menyatakan pelaksanaan pilkada serentak 2020 memiliki tantangan tersendiri karena berlangsung di tengah pandemi. Melalui akun Twitternya, Presiden Jokowi menyatakan, pilkada serentak di 270 daerah pada 9 Desember ini menghadapi tantangan sendiri karena digelar di era pandemi. Selain tetap demokratis, protokol kesehatan harus dipatuhi demi keselamatan bersama. Selamat memilih, jangan lalai memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Sebanyak 270 daerah akan melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2020. Jika dirinci, terdapat 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang akan menyelenggarakan hajatan terbesar demokrasi di Indonesia pada tahun 2020 ini. Berbagai potensi kerawanan disinyalir akan muncul dan mewarnai pesta politik akbar rakyat Indonesia tersebut, di mana salah satunya yang paling menonjol adalah permasalahan politik uang. Sahabat Bawaslu, tahukah kamu jika dalam pilkada suatu bencana bisa timbul dari adanya politik uang seperti terhambatnya pembangunan dan menurunnya kesejahteraan? Politik uang dalam pilkada sama dengan suap, baik kepada pemilih untuk meraup suara, suap kepada partai politik agar mendapat rekomendasi menjadi calon kepala daerah, ataupun kepada penyelenggara pemilu untuk memanipulasi proses dan hasil pilkada. Dampak dari politik uang yaitu membuat dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru digunakan untuk mengembalikan modal pilkada. Akibatnya, 78 kepala daerah terlibat kasus korupsi. Oleh karena itu, mari lawan korupsi politik dengan lawan politik uang. Di samping politik, Maraknya kasus politik uang yang terjadi di Indonesia bahkan sempat membuat Mendagri Tito Karnavian melontarkan wacana mengevaluasi pilkada langsung. Menteri Tito bahkan berpendapat bahwa sistem pilkada langsung membuat paslon mengeluarkan ongkos politik yang amat besar, sehingga tidak mengherankan jika banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Terkait wacana tersebut, Menteri Tito mengeluarkan 3 opsi, yaitu tetap pilkada langsung dengan meminimalisir efek negatifnya, yang selanjutnya pilkada dikembalikan ke DPRD, atau pilkada asimetris, yaitu sistem yang memungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pilkada antar daerah. Tentunya, wacana yang dilontarkan Menteri Tito tersebut bukanlah solusi yang mengatasi permasalahan politik uang. Hal ini dikarenakan pilkada tidak langsung hanya akan memindahkan perputaran uang dari para bohir politik atau pemilik modal yang tadinya langsung kepada rakyat berganti menjadi kepada anggota parlemen. Kita juga tidak bisa menjamin bahwa ongkos politik akan dikeluarkan para paslon tersebut menjadi lebih kecil jika pilkada tidak langsung dilaksanakan. Terdapat
beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, mereformasi sistem partai politik yang saat ini bernuansa oligarkis menjadi bernuansa demokratis dengan menerapkan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan partai politik. Yang kedua, membatasi dana kampanye paslon diiringi dengan audit dana kampanye yang dilakukan akuntan publik terpercaya. Yang ketiga, melakukan pemberdayaan politik masyarakat dengan melibatkan tokoh agama anti politik uang untuk melakukan sosialisasi mengenai bahaya politik uang dalam dimensi agama. Yang keempat, pemberian sanksi pidana maupun perdata sehingga menimbulkan efek jerak kepada para pelaku politik uang. Bahkan jika memungkinkan, pelaku politik uang tidak diperkenankan mencalonkan diri kembali dalam pilkada selanjutnya. Yang kelima, memberikan insentif serta perlindungan kepada masyarakat yang mau dan mampu mengungkap kasus politik uang yang terjadi di lingkungannya. Praktik politik uang amat berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia karena mereduksi nilai demokrasi substansial menjadi demokrasi prosedural. Jika terus dibiarkan, demokrasi Indonesia berpotensi mengalami setback atau kemunduran ke masa otoritarianisme yang tanda-tandanya sudah semakin terlihat saat ini. Kita tentunya tidak menginginkan kembali ke masa tersebut, sehingga menghilangkan praktik politik uang menjadi wajib hukumnya bagi setiap warga negara Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata dan pengucapan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.